Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya Elvis. Hari ini kita akan belajar kembali akan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Markus pasal yang ke-6. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-48 sampai dengan 51. Di sini dijelaskan tentang Yesus berjalan di atas air. Tapi kita akan baca saja dari ayatnya yang ke-48. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia, yaitu Yesus, datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Nah, Bapak Ibu, kita lihat keadaan dunia sekarang ini bukan semakin membaik, tetapi percayalah bahwasannya dalam keadaan dunia yang semakin buruk begini, Tuhan Yesus itu sebenarnya tidak pernah meninggalkan kita. Berapa banyak kita melihat sebuah masalah menjadi sebuah hal yang sangat-sangat menakutkan. Sama ketika murid-murid mereka hendak berlayar, hendak menyeberang, mereka menghadapi angin sakal yang berat, yang besar, tiupan angin yang kencang membuat mereka terhuyung-huyung, ya. Dan mereka ketakutan. Yesus tahu, lalu Yesus menghampiri mereka. Tetapi ketika Yesus mau menolong mereka, mereka melihat Yesus itu bukan sebagai Tuhan, tapi mereka malah berseru, mereka ketakutan, itu hantu. Berapa banyak kita melihat pertolongan Tuhan seperti murid-murid, ketika Tuhan mau menolong kita, kita nggak tahu, kita malah ketakutan. Nah Bapak Ibu, kita akan belajar hari ini apa yang harusnya kita lakukan supaya kita bisa mengalami kuasa Tuhan, supaya hati kita tetap tenang. Bapak Ibu, percayalah bahwasanya Tuhan itu selalu beserta kita. Dia akan memberikan kedamaian dalam hidup kita. Nah, yang pertama, dikatakan Tuhan Yesus ketika dia menghampiri murid-muridnya, dan dia berkata begini pada ayatnya yang ke-50. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut karena mereka sangka Yesus adalah hantu. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini." Kenapa Tuhan Yesus berkata tenanglah? Nah Bapak Ibu, ketika kita menghadapi sebuah persoalan atau keadaan dunia ini, Tuhan minta yang pertama dalam hidup kita itu adalah jadilah tenang. Kenapa kita harus tenang? Supaya kita bisa berpikir dengan baik apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan. Nah kita buka dari 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 berkata begini, "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang." Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kedatangan Tuhan sudah dekat, keadaan akhir zaman akan sudah semakin dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kuasai diri kita, kuasai hati kita, kuasai pikiran kita, supaya kita tenang. Ketika kita tenang, maka kita akan bisa berdoa. Kita akan bisa bertanya kepada Tuhan, kita bisa minta petunjuk Tuhan, apa maunya Tuhan untuk kita perbuat. Nah Bapak Ibu, yang pertama Tuhan Yesus berkata, tenanglah. Ketika kita menghadapi saat-saat seperti ini, biarkan kita berdiam diri, tenang, duduk di bawah kaki Tuhan, bertanya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Nah yang kedua, apalagi? Ya, dari Markus tadi, Bapak Ibu, yang kedua dikatakan jangan takut. Ya, tadi pertama yang Tuhan mau supaya kita lakukan adalah supaya kita jadi tenang. Yang kedua jangan takut. Kenapa? Yesaya 41 ayat yang ke-10 dikatakan begini, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu." Nah Bapak Ibu, kita percaya Yesus kita itu adalah Tuhan yang berkuasa. Dia adalah Allah kita. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dia menopang kita, dia memberi kita kemenangan. Oleh karena itu Tuhan berkata jangan takut. Sama seperti tadi Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid bahwa katakan jangan takut, aku ini. Nah Bapak Ibu, yang kedua jangan takut.
Yang ketiga, pada ayat yang ke-51 dikatakan, lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun reda, mereka sangat tercengang dan bingung. Yang ketiga poinnya adalah, Bapak Ibu, biarkan Yesus tetap ada dalam hati kita. Sama seperti ketika Tuhan Yesus naik ke perahu murid-murid, maka angin itu pun reda. Jadi Bapak Ibu, 3 hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah, jadilah tenang supaya kita bisa berdoa. Yang kedua, jangan takut sebab Tuhan memegang kita. Yang ketiga, biarkan Yesus tetap ada dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.